BRICS ada wacana untuk menjajaki pembentukan mata uang baru bahkan dengan pemanfaatan teknologi blockchain. Seperti apa Anda melihat ini dan juga mungkin nanti dampaknya bagi transaksi perdagangan internasional? Ya Mbak, terima kasih. Untuk teknologi blockchain sendiri itu masih dalam tahap awal ya, masih baby step. Karena ini mulai di-create kalau lihat historical itu tahun 2008 ya, masih Mhm. secara sistem ya, waktu ada financial crisis, mulai oleh Bitcoin. Dan kita udah melihat bahwa memang banyak inisiatif untuk leverage on blockchain teknologi. Tetapi yang penting itu kalau segi mata uang adalah store of value. Jadi yang penting adalah supply terbatas. Jadi kita masih belum tahu how this blockchain yang akan di-issue itu apakah bisa sebagai store of value. Yang kedua, apakah utility-nya, apakah bisa diterima di negara-negara tersebut gitu. Jadi kalau memang bisa diterima, terus itu mungkin akan lebih bagus. Dan terus yang ketiga yang perlu dilihat adalah safety-nya ya. Jadi maksudnya apakah blockchain-nya ini masuk ke environment-nya siapa, maksudnya di bawah kan sekarang ada beberapa environment ya, maksudnya di Ethereum atau di Bitcoin base dan segalanya. Jadi masih wacananya cukup bagus, tapi eksekusinya mungkin the devil is on the detail. Itu Mhm. yang mungkin perlu dilihat ya, karena the detail akan see how it can impact in the future, apakah signifikan atau enggak gitu. Ya. Oke baik, terima kasih. Saya akan ke Pak Aryawan. Pertanyaan yang sama, bagaimana pandangan Anda Pak Aryawan? Ya, artinya saya sepakat dengan yang Pak Roni sampaikan. Artinya store of values, lalu juga berkaitan dengan kalau saya melihat dari perspektif legalnya ya, artinya untuk blockchain ini kan sesuatu yang masih awal, sehingga persiapannya itu kan butuh waktu yang cukup signifikan dan untuk masuk ke aliansi global ini kan juga butuh waktu karena walaupun BRICS ini memberikan platform bagi Indonesia untuk mengembangkan kebijakan luar negeri, ya kan dalam kaitannya dengan bertransaksi dan sebagainya, kan tetapi kita akan perlu lihat sejauh mana nanti implikasinya karena nanti BRICS kan akan melihat semua kajian yang berkaitan dengan blockchain ini seberapa pengaruhnya karena tidak semua negara ini kan bisa siap atau atau approve menghadapi sistem keuangan yang baru. Memang kalau kita lihat seperti contohnya sekarang ini saya dalam posisi di Beijing ya, di China, kemarin saya dari Xiamen dan beberapa negara bagian lainnya. Kita lihat memang China ini kan growing, cukup maju lah. Maju sekali dalam hal teknologi, AI, sistem currency dan yang lain-lain, keuangan. Nah ini yang memang akan bisa sedikit banyak mendukung apa yang dilakukan oleh China dengan keanggotaan di BRICS ini. Kita lihat nanti beberapa negara, terutama dengan India, dengan Afrika Selatan, ya kan, dengan beberapa negara lainnya sejauh mana bisa melakukan kolaborasi sehingga bisa mengimbangi apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Mungkin begitu, Bu Sasha. Oke, saya ke Pak Roni lagi. Pak Roni, dengan adanya upaya negara-negara khususnya untuk melakukan dedolarisasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, sejauh mana sih ini impact-nya bagi cadangan devisa, khususnya mungkin Indonesia yang saat ini memang masih mayoritas menggunakan mata uang dolar? Iya, kalau kita melihat dari segi cadangan devisa dari tren Bank Indonesia itu sebenarnya di level yang sekarang di 150 billion itu termasuk all time high untuk kita. Ini banyak faktor yang mendukung cadangan devisa kita tinggi. Salah satunya ada trade surplus yang lama 53 bulan terakhir. Jadi itu cukup lama nih, lumayan record ya gitu, terutama dengan program-program hilirisasi pemerintah. Nah, sekarang apakah reserve kita semua majority dolar, itu sebenarnya value-nya dihitung dalam dolar, tapi alokasi aset di dalamnya memang itu kayak rahasia negara ya, maksudnya tidak ada central bank yang Mhm. very open alokasinya gimana, tapi roughly market tuh bisa tahu karena value-nya dalam dolar, jadi emang kebanyakan masih dalam dolar. Jadi sampai sampai kita punya sistem ekonomi berubah, mungkin ini sistemnya akan tetap dipakai. Jadi ini widely accepted system lah gitu, maksudnya generally accepted. Nah terus apakah impact-nya ke rupiah? Menurut saya ini lebih
Kalau market ya kelihatannya nih, ya kami ngelihatnya ke depannya ini lebih, karena kita price-in, election risk dalam US dollar, maksudnya di US ya, kita belum tahu presidennya, biru atau merah gitu. Jadi market seems like, squaring risk dulu, mengurangi resiko. Tetapi, view-nya dari pasar sendiri kita melihat setelah election risk over, kita lihat ada risk rally. Ya biasa kalau ada risk rally itu biasanya, ada flow ke emerging market termasuk Indonesia. Sehingga rupiah mungkin akan kelihatan stability-nya di akhir November sampai Desember gitu. Oke. Tapi sampai itu kita akan volatilities dulu, iya. Oke, baik. Saya kan ke Pak Aryawan. Pak Aryawan, tapi mengingat posisi mata uang Garuda dengan bergabung menjadi negara mitra BRICS, apakah ini juga sebetulnya cukup berpengaruh dalam jangka panjang, apalagi mungkin tadi sudah dibahas juga bersama bahwa memang untuk dedolarisasi ataupun betul-betul mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat ini masih bisa dikatakan jangka menengah panjang. Ya, artinya nggak bisa langsung kalau menurut saya karena apa yang dilakukan market di marketplace terutama di dunia ini kan memang masih sebagian besar kan percaya dengan legitimasi dolar. Tadi sudah didiskusikan dengan Pak Roni mengenai rule of law-nya, lalu mengenai kalau pandangan saya mengenai dispute settlement-nya, karena Amerika Serikat kan negara yang sangat secure ya dalam kaitan dengan aspek legal, terutama dalam kaitan dengan moneter internasional. Jadi ini yang memang tidak mudah langsung, tetapi dia akan bisa bermain di level 2 atau level 3-nya sehingga diberikan alternatif untuk pasar itu melakukan transaksi. Entah menggunakan yuan atau menggunakan mata uang di BRICS lainnya. Sehingga itu alternatif-alternatif yang bisa kita lakukan. Dan di Uni Eropa sendiri kan juga masih memiliki euro. Nah ini yang kita bisa melihat sejauh mana nanti pemetaan atau alternatif yang bisa dilakukan. Jadi pilihan itu akan diberikan kepada masyarakat maupun pasar internasional dan sejauh mana efek psikologis maupun secara sosiologis masyarakat yang selama ini menggunakan acuan moneter dolarisasi sejauh mana sistem keuangan ini bisa mendukung ke arah sana. Nah ini yang kita lihat nanti day by day perkembangannya, eskalasinya seperti apa, dan tata hukum atau reformasi hukum yang bisa dilakukan oleh Indonesia ke depan. Oke, Pak Roni, singkat saja. Saat ini kan Indonesia memang masih menggunakan mekanisme LCS, LCT dengan beberapa negara begitu untuk meminimalisir pelemahan kurs rupiah. Bagaimana Anda melihat supaya pemanfaatan LCT ini bisa lebih dioptimalkan? Dalam journey LCS atau LCT itu ada beberapa tahap. Sekarang kita masih di tahap 1 di mana lebih untuk corporate payment ya, untuk ekspor import. Tetapi kita I think roadmap-nya belum selesai. Kita ntar masih ada retail payment, QRIS dan segalanya. Di mana kalau kita ke China ntar kita pakai scan QR pakai GoPay udah bisa diterima di sana. Sekarang masih belum. Tapi plan-nya ada sehingga nanti kalau ini terjadi itu mungkin kita udah kebutuhan dolarnya akan berkurang gitu. Tapi bukan berarti yang lain tidak. Jadi akan berpindah dari kebutuhan dolar pindah ke China Yuan atau pindah ke mata uang lainnya. Jadi menurut saya tetap fundamentalnya itu tetap nilai rupiah itu tergantung oleh kegiatan ekonomi dari masyarakat Indonesia sendiri. Jadi kalau masyarakat Indonesia sendiri banyak belanja di luar negeri dan ya otomatis demand terhadap mata uang asing lebih tinggi gitu.